Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mudah-mudahan kita mulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah kita sudah memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar. Ya, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, Ibu juga akan melihat ya kehadiran dari kelas ini. Kita lihat siapa yang hadir dan tidak. Alvin, Amanda, Anggi, Ari, Arni, Asep, Aurelia, Bayu, Bernika, Bunga, Diki, Eka, Elsa. Elsa sakit ya. Iman Hidayat, iya. Irfan, Kamila, Ken, Laila, Yaser. Ibu. Ya, Yaser hadir. Hadir, Bu. Minggu kemarin kenapa? Sakit, Bu. Sakit apa? Yaser? Mantap, Bu. Enggak salah, Bu, makanya. Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya. Alhamdulillah itu. Muhammad Fauzi, Muhammad Rijal, Hadir, Bu. Muhammad Aditya, Hadir, Bu. Muhammad Faid, Muhammad Surnawijaya, Mukhlas, Nabila Azaka, Nabila Lubis, Turi, Raditya, Rahmat, Resti, Sofi, Syafa, Timothy, Yuli, Zakia. Ya, berarti satu orang ya yang tidak hadir, Elsa, Bila, Octavia. Ya. Baik, hari ini kita akan belajar sejarah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang demokrasi liberal. Ya, kita sudah belajar tentang demokrasi liberal. Ada yang masih ingat bagaimana gambaran masa demokrasi liberal? Oke, ya Nabila. Jatuh bangunnya kabinet. Ya, terjadi jatuh bangunnya kabinet. Lalu ada lagi? Ya, Amanda.
yaitu kehidupan politik dan ekonomi di masa demokrasi. Nah, kalau mendengar demokrasi terpimpin, apa yang ada yang menurut kalian gimana sih demokrasi terpimpin itu? Tadi kalian sudah mengatakan bagaimana kehidupan di masa demokrasi liberal yang mempengaruhi akhirnya demokrasi terpimpin ini diberlakukan. Pertama, adanya sistem demokrasi liberal yang dirasa sudah tidak cocok lagi diterapkan karena terlalu banyak partai politik, terlalu banyak jatuh bangunnya kabinet sehingga membuat program-program pemerintah ini tidak terlaksana. Ya. Nah, akhirnya Presiden menganggap bahwa ini membahayakan bagi kelangsungan ketatanegaraan Indonesia sehingga Presiden kemudian mengeluarkan sebuah keputusan besar dalam sejarah Indonesia. Ini adalah keputusan yang mengubah seluruh tatanan kehidupan pada saat itu, yaitu Dekret Presiden tanggal berapa? Tanggal 5 Juli tahun 1959. Kita simak video ini terlebih dahulu. Akhirnya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno pada para elit politik. Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Dari video ini, apa yang bisa kalian simpulkan? Ya, oke, aduh, sudah semangat. Asep, ya, silakan Asep. Jadi tidak akan banyak kembali dalam dasar. Yes. Menyimak ya bagaimana video tersebut tadi ditayangkan, dapat menyimpulkan bahwa ternyata akhirnya kita kembali lagi menggunakan UUD 1945. Nah, ini kenapa kita bisa kembali lagi ke UUD 1945? Di sini kita lihat bagaimana isi dari Dekret Presiden. Ya, Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1999. Ada 3 poin sebenarnya. Yang pertama adalah dibubarkannya konstituante. Ada yang tahu apa itu konstituante? Kita sudah bahas di demokrasi liberal. Oke, siapa? Ada 2 orang nih. Oke, Bertika, boleh? Iya, betul. Ingat kan pelajaran sebelumnya berarti masih tetap ya. Konstituante itu kan adalah badan untuk membentuk undang-undang dasar yang baru, untuk yang permanennya lah. Karena kita sebelumnya menggunakan UUDS 1950. Nah, karena ternyata Dewan Konstituante ini sampai tahun 1959 itu tidak berhasil membentuk undang-undang dasar yang baru yang diinginkan. Akhirnya dalam keputusannya kita dalam keputusan Dekret ini kita kembali ke UUD 1945. Ini berarti apa? Kalau kita di UUD 1950 kan kita punya Perdana Menteri dan Presiden, sehingga ini menjadi mengubah seluruh tatanan karena semua akhirnya
ya. Lalu ada pembebasan Irian Barat ya, yang sampai akhir demokrasi liberal itu kan tidak berhasil nih ya. Irian Barat itu dikembalikan sehingga di demokrasi terpimpin ini menjadi tujuan utama, dan ada juga konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Nah, untuk Nasakom di sini kita lihat bagaimana hubungan Soekarno, PKI, dan Angkatan Darat. Menurut kalian nih, kan tiga kekuatan besar pada saat itu ya terletak di tiga komponen ini gitu ya. Ada Soekarno, ada kemudian Angkatan Darat, dan PKI. Kenapa Soekarno butuh PKI? Ya, kan untuk mendukung Soekarno ya, karena Soekarno ini kan partai yang menjadi penyangganya dia saat itu adalah PKI. Di satu sisi dia juga membutuhkan Angkatan Darat. Nah ini Soekarno di bidang kekuasaan politik membutuhkan Angkatan Darat dan PKI bersamanya, walaupun pada saatnya nanti akhirnya PKI dan Angkatan Darat ini memiliki perbedaan ideologi gitu ya, sehingga akhirnya pecahlah nantinya dalam sebuah peristiwa besar yang pernah kita bahas nih peristiwanya, yaitu G30 SPKI. Tadi kan ya kalau kita pernah membahas itu bagaimana kejadiannya ketika kejadian ingat itu gimana G30 SPKI. Siapa yang diculik? 7 pahlawan. Ada pahlawan revolusi sampai disebutkan menjadi pahlawan revolusi katanya, para jenderal yang kemudian diculik dan gugur gitu ya dalam perjuangannya, sehingga akhirnya kemudian disematkan menjadi pahlawan revolusi. Ini ya peristiwanya sampai pecah menjadi peristiwa G30 SPKI. Ya begitulah kehidupan politik di masa demokrasi terpimpin, karena Soekarno ini adalah satu-satunya pemimpin di mana Muhammad Hatta itu sudah tidak lagi menjadi wakil presiden. Karena menurut Muhammad Hatta dia kan pemikiran politiknya itu multi partai, bahwa kita itu negara itu demokrasi itu ya harus dengan banyak partai, dan kemudian ya memang begitulah negara demokrasi. Tapi menurut Soekarno itu bukan demokrasinya yang Indonesia itu nggak seperti itu, sehingga akhirnya Soekarno Hatta kemudian terpecah dan Muhammad Hatta tidak lagi menjadi wakil presiden, sehingga Soekarno sendiri nih. Nah dia butuh siapa? Butuh PKI dan Angkatan Darat yang mendukung segala kebijakan-kebijakannya nanti, ya. Lalu, nah di sini tadi ya setelah Nasakom ada pembebasan Irian Barat. Nah ini adalah salah satu bentuk pidato dari Bung Karno saat Trikora. Kemerdekaan ke Indonesia yang diproklamirkan pada Ingat ya, pembebasan Irian Barat itu kan sudah diusahakan dari awal demokrasi Islam di tahun 1950. menurut sebuah Tapi sampai 1959 itu masih kembali. Dan di sini akhirnya ini menjadi tujuan utama berdasarkan keinginan rakyat yang sendiri. membuat kita dengan Papua Indonesia dengan adanya Trikora ini akhirnya menjadi upaya memberikan mendengarkan apa isi dari Trikora kepada seluruh rakyat Indonesia yang terkenal sebagai Trikora atau Tri Komando Rakyat. Saudara-saudara, Komando Rakyat akan tergagallah. Gagalkan seluruh rakyat Indonesia, gagalkan pendirian negara Papua itu. Apa komando saya lagi? Seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera hitam merah putih di Papua, di negara ini dan barat itu. Tetap saya memberi komando itu, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera hitam merah putih di yang barat. Gagalkan, kibarkan bendera kita. gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Mobilisasi umum yang menggunakan seluruh rakyat Indonesia untuk menolak Irian Barat sama
daripada kebenaran ini dan kebenaran. Nah, 3 hal yang kita dapatkan dalam Trikora ini. Yang pertama tadi gagalkan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, ibaratkan sang merah putih dan barat. Dan yang ketiga, bersiap untuk mobilisasi. Ya, jadi ini yang kemudian dikeluarkan oleh Bung Karno, sehingga akhirnya perjuangan untuk pembebasan Irian Barat itu semakin dilaksanakan, semakin digencarkan, baik dalam konfrontasi militer, ekonomi, sampai diplomasi pun tetap dilakukan. Tapi nanti ini akan dibahas oleh kelompok yang akan membahas bagaimana Trikora dan nanti pembebasan Irian Barat ini terjadi. Ini hanya gambaran bagaimana pidato Bung Karno saja. Nah, selain ada Trikora, ada juga Dwikora. Nah, kalau Dwikora ini tadi kan dalam kehidupan ekonomi itu ada ajaran Nasator, ada pembebasan Irian Barat, dan yang ketiga adalah konfrontasi Indonesia dan Malaysia. Nah, pada saat konfrontasi Indonesia-Malaysia, Soekarno juga mengeluarkan pidato yang disebut dengan Dwikora. Dwikora yang berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Republik Indonesia, dalam melakukan politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan tantangan bagi Republik Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginginkan pihak apa yang dinamakan Malaysia baik penyelesaian dengan musyawarah, sekarang dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mendapatkan diri berhebat ketahanan Republik Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Ya, itulah isi dari Dwikora. Apa yang pertama tadi? Berhebat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, bantu rakyat-rakyat Malaya, Brunei, Singapura ya, untuk menggagalkan negara boneka Malaysia. Nah, ini diawali karena adanya rencana untuk membuat sebuah negara federasi Malaysia. Nah, ini ditentang oleh negara-negara salah satunya Indonesia. Nah, kita akhirnya memberikan sebuah pernyataan, kita akan menentang rencana tersebut, sehingga keluarlah konfrontasi ini gitu ya, Dwikora ini. Nah, tetapi pada akhirnya nanti ini nggak akan dijelaskan lebih jauh karena nanti juga kelompok nih yang akan menjelaskan mengenai Dwikora ini ya. Nah, itu untuk kehidupan politiknya. Selanjutnya ada kehidupan ekonominya. Nah, kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpikir, diantaranya ada kebijakan satelit atau pemotongan wilayah mata uang, lalu ada politik mercusuar. Nah, ada yang pernah mendengar kalau Indonesia menjadi tuan rumah pertama Asian Games? Saya bukan tuan rumah pertama, kita pernah menjadi tuan rumah Asian Games sebelum yang kemarin ya, kita kan juga pernah nih baru-baru di sebelum COVID 2017 atau 2018 gitu ya, kita jadi tuan rumah Asian Games. Ternyata di masa demokrasi terpimpin juga
jalan-jalan ke ibu kota lihat Monas ya. Lalu kemudian ada pembentukan Depernas atau Dewan Perancang Nasional dan ada atau disebut juga Bappenas dan ada juga deklarasi ekonomi. Nah inilah kebijakan-kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Bagaimana ini dilaksanakan, bagaimana penerapannya akan kalian bahas dalam kerja kelompok, dalam diskusi kelompok. Nah untuk kelompoknya kan sudah dibentuk ya pada minggu sebelumnya. Kita silahkan kalian mulai berkumpul dengan anggota kelompok masing-masing. Kelompok 1, Iman, Faik, Anggi, Laila, dan silahkan berdiri yang disebutkan. Kelompok 2, Eka, Aditya, Amanda, Kamila, Syafa, silahkan. Kelompok 3, Diki, Rizal, Timothy, Elsa, Sofi. Kemudian 4, Bayu, Fauzi, Rahmat, Bunga, dan Reski. Kelompok 5, Asep, Biasa, Rizka, Gatika, Nuri, dan Nuri. Ya, silahkan. Dan kelompok 6, Ari, Ken, Aurelia, dan Nabila. Jadi namanya ini karakter. Gimana nih? Gimana sudah? Boleh tulis. Boleh tulis. Makanan lapar. Sedikit banyak. Lihat yuk. Ya, semua kelompok sudah melakukan konsultasi mengenai draft infografisnya. Untuk kelompok yang lainnya, kita akan bahas ini. Nah ini ya, karena ini adalah project, jadi kalian silahkan buat project ini sebaik-baiknya. Ibu akan beri kalian waktu 1 minggu. Project ini sudah boleh gitu ya dimasukkan misalnya materi ini, kemudian apakah ini sudah cukup seperti ini. Jadi akan ada konsultasi, walaupun kalian misalnya via WhatsApp juga tidak apa-apa, atau mau langsung ke ibu. Pokoknya selama 1 minggu ini kalian kerjakan ini, kalian bisa tetap konsultasi dengan saya gitu ya. Jadi saya akan tetap memonitor tugas kalian ini selama 1 minggu ke depan. Nah minggu depan akan kita presentasikan hasil dari apa yang sudah kalian susun ya. Yang sudah kalian cari dari berbagai sumber, baik itu dari buku paket, dari buku yang terkait ya, tadi ada Indonesia dalam sejarah atau sejarah, ada kemudian sejarah Indonesia modern, juga dari internet ya. Jadi silakan. Gayanya ganti Pak ya. Itu guna permaca. Bung bekas 3 kilo. Galing nak apa? Mere plastis nongol. Gini amat tergawe seperti geramuan. Tek kita ketik tapi
Udah ada bu. Nah, balik dulu kasar Infografis aja yang terus apanya? boleh silakan mulai masukkan ke dalam Tujuannya tujuan. Ya tujuan pelaksanaannya mulai timbul sesuatu kayak gimana sampai menguras habis tes tujuan ini. Nah, gitu. Ajaran masak bagaimana Berat banget. ini akhirnya nanti menjadi penggambar tidak ada Apa si Udun mana itu? komunis itu dirangkul menjadi salah satu apa ya, ideologi yang diakui karena memang pengikutnya komunis itu besar juga oke ya silahkan harus ditambahkan oh statistik banyak ya, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan cukup sekian. Oh iya, sebelum itu kita simpulkan dulu apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini ya. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau oke, Adit silahkan apa yang bisa Adit simpulkan dari pembelajaran hari ini? Jadi kita tuh tambah mengerti sejarah. Mengerti sejarahnya. Materinya yang hari ini ada yang mau menyimpulkan? Jadi kita harus Simpulkan? Ada. Ya, silakan simpulkan. Ya, ada yang mau menyimpulkan Manda? Boleh? Jadi kita bisa Silakan. Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Oke, Nabila boleh. Ya, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? kita lebih tahu bla 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 bla. Aja dong. Oke, boleh. Manda. Demokrasi terpimpin diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan dihapusnya Undang-Undang Dasar 1990. Ya, boleh. Oke. Jadi dari Presiden itu baru dan diberlakukan kembali Uud 1945. Terus setelah berlaku kembali Uud 1945 ini mulai di agenda utamanya tuh kita ini agenda utamanya pada Presiden apa sih? Demokrasi terpimpin ini adalah untuk mengembalikan bagian barat menjadi bagian Indonesia. Ya, betul. Jadi di demokrasi terpimpin ini memang kita belum banyak ya untuk hal-hal yang lebih jauh untuk kebijakan politik dan ekonominya karena akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dalam pertemuan hari ini kita bisa melihat bagaimana demokrasi terpimpin ini hadir karena adanya keresahan di masa sebelumnya program-program pemerintah kan tidak berjalan gitu ya. Seperti kata Amanda, akhirnya kita kembali lagi ke UUDS ke UUD 1945. Setelah UUD 1950 kemudian tidak berlaku lagi dan akhirnya inilah yang menjadi gambaran juga untuk kedepannya karena di masa demokrasi terpimpin ini Soekarno punya dua kaki triangle gitu ya, kesatuan yang bersama dia yaitu adanya PKI
dan juga adanya angkatan darat gitu ya. Nah di sini dua kekuatan ini ternyata dua kekuatannya Soekarno ini berbeda haluan. Nah karena perbedaan haluan inilah kemudian yang nantinya pecah menjadi peristiwa G30 SPKI. Nah, itu saja hikmahnya kalau kata Adi tadi bahwa kita bisa lebih tahu lagi bagaimana sejarah Indonesia pada masa lalu dan akan bermanfaat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Karena kita belajar dari masa lalu bukan berarti kita hidup di masa lalu, gitu ya. Tapi kita belajar masa lalu untuk masa ini dan masa depan yang lebih baik. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita tutup lagi pembelajaran hari ini dengan doa. Silahkan untuk KM kita tutup pembelajaran dengan berdoa lagi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah. Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai kita lakukan. Alangkah baiknya kita berdoa untuk agar kita bisa mengingat selalu pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Diharapkan kembali untuk minggu depan partisipasi aktif kalian lebih dikeluarkan lagi.